Shalom semuanya. Lanjut dari kemarin kami belajar kelahiran Yesus Kristus. Pada saat saya melayani Tuhan, saya merasa Tuhan senang pada saat kami melayani kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tahun 68 saya sudah selesai wajib militer. Setelah saya selesai dari militer, seorang yang lain sudah memulai melayani di gereja yang saya melayani dahulu. Jadi saya memutuskan datang ke kota Kimcheon dan memulai ministry di sana. Untuk saya hidup di situ butuh rumah dan juga ada banyak yang masih membutuhkan. Saya berdoa untuk pelayanan misi ini, tetapi masih belum bisa mempersiapkan untuk rumahnya. Jadi, saya kira pasti Tuhan menyenangkan saya memberitakan Injil di kota Kimcheon. Pasti Tuhan akan siapkan rumahnya. Jadi, satu ketika, waktu itu saya sekitar mempunyai uang kayak 40.000 rupiah. Kalau saya punya uang itu, kira saya bisa sewa rumah di situ. Karena memang saya sudah 2-3 tahun ada di dalam tentara, jadi tidak tahu harga barang di duniawi sosial ini. Jadi saya naik bus, datang ke kota Kimcheon, dan cari rumah untuk menyewanya. Tetapi, walaupun untuk menyewa satu kamar, satu rumah itu butuh kayak 700.000 rupiah. Jadi, uang yang saya mempunyai ini adalah sekitar hanya 5% dari yang uang sebenarnya. Jadi saya berjalan-jalan di dalam kota Kimcheon, lalu melihat banyak rumah-rumah yang ada di sana. Lalu mengobrol kepada Tuhan, ya Tuhan, di sini adalah toko roti. Nah, di sini adalah barber shop ada di sana. Di sini adalah salon ibu-ibu. Dan juga ada kafe sana. Dan terus saya berobrol sama Tuhan. Ya Tuhan, Allah duniawi ini memberikan rumah dan tempat kepada orangnya itu. Tetapi kenapa engkau tidak akan memberikan kepadaku? Pasti engkau akan memberikan. Tolong memberikan satu bangunan kepada saya. Jadi saya mempunyai hati, Tuhan akan siapkan rumah untuk saya. Ya, masih belum ada uang. Begitu. Tetapi satu ketika, hari itu saya mengelilingi kota Kimcheon untuk mencari rumah untuk saya dapat. Walaupun saya masih belum ada uang, tetapi apa rumah yang baik untuk pelayanan? Dengan hati ini, saya melihat terus, lalu saya naik bus untuk pulang ke. Di dalam bus, di samping saya ada seorang asing, kelihatannya orang England ada di situ. Ya, dia sungguh seorang gentleman dari England. Dia seumur lebih tinggi dari saya. Lalu kami memulai berbicara. Yang bahasa Inggris saya dan bahasa Korea dia hampir sama. Jadi walaupun kami berdua bahasanya masih kurang, tetapi memulai mengobrol bersama-sama. Saya tanya, di mana kau pergi sekarang? Katanya, aku dalam perjalanan. Oh, kerjamu apa? Katanya, aku misionaris. Oh, kamu dari mana? Katanya, aku datang dari England. Jadi saya mau tanya lebih lanjut, ini perjalanan apa? Katanya, ini hanya perjalanan biasa saja. Saya tiba-tiba merasa agak marah. Ya, kenapa misionari ini tidak memberitakan Injil, tetapi hanya perjalanan-jalan saja ini? Kira saya, kamu adalah misionari yang korup. Kenapa misionari yang jahat, misionari yang korupsi datang ke Korea? Tidak boleh kamu tinggal di sini, keluar
dan pulang ke negaramu. Selama kamu tidak tinggal di Korea, Korea menjadi makin kotor. Jadi kira-kira 3 jam dari kota Kimcheon sampai Kabupaten Gyeongsang. Selama 3 jam saya bersuruh kepadanya. Dan dia adalah seorang gentleman, tetap diam, mendengarkan saja. Setelah itu kami turun di kota Gyeongsang. Lalu apa yang dia berkata? Apa, boleh saya inap di rumahmu malam hari ini? Katanya. Oke, baik, ikuti aku, saya bilang. Lalu saya membawa ke tempat tinggal saya di puncak gunung namanya Apgokdong. Tempat saya tinggal tidak ada yang air karen dan kita hanya meminum air dari sungai. Memang kepada saya minum air sungai nggak apa-apa, tapi dia merasa sakit perut. Selama 4 hari dia merasa susah membuang air besar seterusnya. Akhirnya setelah 4 hari kemudian dia mau pulang ke rumah, lalu dia melihat kehidupan kami dan katanya, apa saya boleh tinggal bersama denganmu selama 1 tahun? Aku sudah melihat banyak hamba Tuhan, tetapi tidak sama sekali pernah melihat seorang hidup seperti kamu. Aku mau belajar cara hidup Anda, katanya. Jadi saya terlucu sekali. Ini kehidupan apa? Apa yang kau mau belajar? Jadi tapi dengan sesungguh hatinya dia berkata, ya, lalu saya berkata, itu tidak sama sekali susah. Kami akan kerja di kota Kimcheon. Nanti kamu sewa di rumah di Kimcheon dan datang ke sana. Dan dia merasa senang sekali. Lalu dia pulang ke tempatnya. 1 minggu kemudian dia datang balik kepadaku. Mr. Park, ada satu yang mau mendiskusi denganmu. Saya berkata kepada pusat misi kamu, dan lalu mereka mengirim uang sekitar 3.500.000 rupiah. Kalau uang sebesar itu bisa membeli bangunan yang baik di kota Kimcheon. Katanya, mari kita kerjasama dengan uang ini kita beli rumah. Oke, baik. Jadi melalui dia, Tuhan mempersiapkan rumah tempat saya tinggal di dalam kota Kimcheon. Sudah tersedia rumah, tetapi yang lain masih belum ada. Selama beberapa tahun saya tinggal di kota Kimcheon. Saya tidak sama sekali dapat kerja, hanya fokus kepada pemberitahan Injil. Tetapi setiap sesi, setiap saat, Tuhan telah memberikan sesuatu yang kami membutuhkan selengkapnya. Ya, jadi ini bukan saya bekerja, tetapi Tuhan, Dia yang bekerja. Ya, hari ini saya mau bertanya, pada saat Maria hamil, apakah dia berusaha memperanakkan? Tidak kan? Tuhan mengerjakan itu. Oh, perutku harus menjadi besar, bagaimana? Aku harus dapat anak. Saya tidak boleh tidur sama laki-laki yang lain. Apa yang harus kuperbuat? Maria tidak sama sekali merasa beban atau berusaha atau khawatir untuk ini. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan adalah yang harus mengerjakannya. Dan dia hanya menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai hambanya. Jadi untuk pelayan misi kehidupan hamba-hamba Tuhan harus jelas bidang ini. Bukan kita berusaha dan melakukan sesuatu, tetapi membiarkan dan memberikan kita kepada Tuhan, biar Tuhan memakai kita dengan sepuasnya dan sebebasnya. Ya, pada waktu saya mau menikah, ada adik dari ibu mertua, dan dia hidup dalam kesusahan parah. Jadi
ibu mertua berkata, yang lain nggak apa-apa, tapi bagaimana kamu akan hidup? Как ты будешь в дальнейшем жить? Jadi, memang saya tidak dapat pekerjaan untuk hasil uang, tetapi saya sungguh percaya Tuhan telah membantu saya satu sampai semuanya. Waktu itu, sepatuku menjadi rusak. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan sepatu. Waktu itu ada seorang Спасение. mahasiswa menerima keselamatan Tuhan. Потом стал офицером. Dan pada saat dia masuk militer, dia menjadi officer dari sana. Satu ketika dia mengirim pos kepada saya. Dan saya membuka surat dan membaca apa isinya. Katanya, dari tentara ini ada yang memberikan sepatu untuk officer, tapi kiranya dia mau memberikan sepatu ini kepada saya. Tetapi katanya dia tidak tahu apa ukur berapa untuk kaki Bapak Pendeta. Jadi ya saya hanya pilih yang apa saja dan kirimkan kepadamu Bapak Pendeta. Semoga ini cocok kepadamu. Jadi memang jarang orang yang tahu ukuran kaki saya kan. Jadi sebelum saya membuka bungkus pos ini, saya sudah berkata pasti ini cocok dengan kakiku. Memang dia tidak tahu ukuran kaki saya, tetapi Tuhan pasti tahu itu. Dan ini bukan dia sendiri kirimkan kepadaku, tetapi ini Tuhan mengirim kepadaku. Dan sebenarnya setelah saya membuka pakai sepatu, pas, cocok sekali. Saya merasa syukur kepada Tuhan. Dengan pakai sepatu itu, saya pergi bertemu mertua. Dan pada saat ibu mertua bertanya, bagaimana kamu cara hidupmu? Dan saya menjawab, sampai sekarang Tuhan membantu saya, jadi saya hidup sampai sekarang. Dan dia bertanya sekali lagi, ya memang kamu hidup bersendirian. Tapi pada saat kamu menikah, ini menjadi dua. Kalau ada anak menjadi 3 sampai 6 orang. Kalau begitu bagaimana kamu akan hidup? Jadi saya terus berkata kepada ibu mertua bahwa Tuhan Allah sudah tahu berapa tangan dan kaki yang saya punya kan. Pada saat saya bertanya dan meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih baju, Tuhan tolong kasih kemeja, atau Tuhan tolong kasih kaos kaki atau sarung tangan. Tuhan tidak sama sekali pernah memberi hanya satu sepatu saja, tetapi selalu memberikan kepadaku satu pasang. Maksudnya Tuhan Allah sudah tahu berapa tangan saya punya. Kalau saya mempunyai 5 kaki, pasti Tuhan akan memberikan 5 sepatu, tidak hanya 1 atau 2 kan? Pada saat Tuhan memberi sepatu, selalu memberi satu pasang. Karena sekarang ini saya hidup bersendirian, jadi Tuhan membantu untuk persendirian. Tapi pada saat saya menikah, menjadi keluarga 2, 3, 4, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan 3-4 orang. Ini jawab saya kepada mertua. Lalu saya lulus ujian yang susah untuk pernikahan. Setelah saya menikah sama istri, sudah sekitar 50 tahun hidup bersamanya, tinggal bersamanya. Ya, ini sungguh berharga dan merasa syukur kepada Tuhan. Kalau saya adalah hamba Tuhan sejati, sesungguhnya seperti Tuhan adalah yang melahirkan Tuhan Yesus melalui Maria, Dia adalah yang mempunyai tanggung jawab untuk semua segalanya kepada Maria. Jadi saya sudah hidup di dalam Injil ini sekitar 60 tahun. Selama 40 tahun akhir-akhir ini, Tuhan telah memberikan semua segalanya. Tidak sama sekali ada kekurangan.
Memang kadang ada saya merasa lapar, kadang miskin, iya, tetapi pada saat saya membutuh bijaksana, saya doa, Tuhan saya butuh bijaksana. Tuhan selalu memberikan hikmat bijaksana kepadaku. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya masih kurang tahu apa maksudnya firman-Mu ini. Tolong menuntun aku dapat mengerti maksud firman Tuhan, kitab suci. Aku tidak baik untuk mendekati atau menemani teman. Hatiku, pikiranku tidak stabil. Bidang apa saja, permasalahan apa saja, Tuhan selalu membantu dan memberkati, menggenapkan biar saya tidak ada kekurangan untuk pelayanan. Sudah sekitar 60 tahun di dalam Yesus Kristus, di dalam iman. Kali ini juga saya membaca Matius untuk memberi khotbahnya. Saya melihat tentang Maria. Maria ini, ia sesungguhnya pada saat dia sudah hamil, sudah dapat anak, pasti akan terjadi banyak masalah. Ini dapat bisa dipikirkan olehnya. Tidak ada orang yang tidak khawatir untuk keadaan kepadanya sendiri kan? Kalau saya hamil, apa katanya Yusuf kepadaku? Kalau dia tidak mau bersama denganku, bagaimana? Ibuku akan bilang apa? Iya, Maria, kamu kenapa terjadi ini? Да, мама. Siapa ayah dari anak di dalam kandunganmu? Ibu, ini bukan manusia. Человек. Ya, maksudmu apa? Apa kau gila? Kenapa kau berbohong kepada ibu ini? Свою мать. Kecuali kamu mendekati kepada laki-laki tapi hamil, apa ini masuk akal? Ребенок. Kamu selalu jujur kepadaku. Kenapa kamu berbohong kepadaku hari ini? Ada apa rahasia kepada ibu? Siapakah ayah dari anak ini? Ya, kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Kalau orang-orang yang desa ini mengetahui apa yang terjadi, kamu tahu kan? Nah, seperti begitu. Ya, ibu, tolong percaya kepadaku. Ini tidak maksud seperti itu. Aku tidak sama sekali berbuat jahat. Ini tidak begitu. Не поступило бы так. Ya, tidak ada orang yang percaya katamu. Aku pun tidak bisa percaya. Тебя. Jadi, dalam hubungan Yusuf sama Maria, atau dalam hubungan Maria sama keluarganya, kadang masalah-masalah seperti ini terjadi. Смеялись над ней, смотрели на нее. Betapa sulit sekali kepada Maria kan? Dan pada saat kita membaca kita, ini hal yang heran sekali. Tuhan menyelesaikan semua permasalahan terjadi kepadanya. Iya, memang pekerjaan-pekerjaan Tuhan ada banyak terjadi permasalahan dan kesulitan. Tetapi pada saat saya melihat masa yang berlalu saya, banyak kali saya menemukan kesulitan dan banyak yang tidak dipercayai atau diaku kepada orang lain. Walaupun begitu, Tuhan Allah telah memelihara semua permasalahan dan menyelesaikan dan membantu semua segalanya. Itu hal yang bagus, hal yang syukur sekali kepada Tuhan. Sungguh, Tuhan adalah yang heran dan saya mengucap terima kasih kepadanya. Nah, jadi pekerjaan Tuhan bukan yang kita harus melaksanakan, tetapi Tuhan akan melaksanakan pekerjaannya dirinya sendiri. Untuk kita menyerahkan diri, mempersembahkan diri untuk Injil Yesus Kristus, kita harus dapat iman, percaya kepada Tuhan. Seperti ini. Kalau seseorang masih kurang mempunyai iman ini, mereka susah pelayanan misi. Setiap tahun mereka akan khawatir, aku kekurangan uang, aku kekurangan biaya, bahan bakar minyak atau makan. Terus sampai kematiannya, terus mereka melihat kepada bantuan manusia dan selesai. И только в переживании этот человек будет жить и проводить время. Seperti Musa pada saat dia hanya membawa satu tongkat saja, tapi keluarkan orang Смешно людям. Israel dari Mesir.
Bagaimana ini? Apakah Firaun membiarkan dan merasa takut kepada Musa yang hanya membawa satu tongkat dan membebaskan orang-orang Ibrani? Ya, tidak mungkin kan? Firaun tertawa kepada Musa, tetapi Tuhan telah menyertai dengan Musa. Jadi, Поэтому Моисей в глазах фараона, он никакой pada особенности Firaun melihat Musa, ini bukan apa-apa. Tetapi, pada saat dia melihat Tuhan ada di dalam Musa, Firaun tetap terasa takut. Akhir-akhirnya dia tertakut dan и отпускает membebaskan orang Ibrani ke Mesir, dari Mesir. Walaupun mereka keluar dari Mesir, времени не закончили. masih ada permasalahan. Dalam perjalanan menuju Kanaan adalah tanah yang padang gurun. Tidak ada air cukup. Kalau kepanasan bagaimana? Kalau kedinginan saat malam bagaimana? Tapi mereka hanya masuk ke dalam padang gurun. Dan mereka tiba-tiba keluar dari Mesir, jadi tidak bisa mempersiapkan untuk perjalanan. Tetapi Tuhan Allah tetap menyertai dengan mereka. Jadi pada saat matahari terbit, Tuhan mempersiapkan awan untuk memblokir sinar matahari. Dan lalu pada saat merasa dingin pada malam, Tuhan siapkan tiang api biar mereka merasa hangat. Apa yang kami harus makan di padang gurun? Tetapi setelah mereka bangun dari tidur, ada banyak makanan di atas padang gurun. Ini makanan bernama manna, sudah penuh di sana. Di situ ada daging burung juga yang lain juga kan? Jadi di dalam kehidupan mereka di dalam padang gurun tidak sama sekali ada kekurangan. Karena Tuhan tetap menyertai dengan mereka. Jadi di sana tidak sama sekali ada kekurangan. Kalau seseorang melihat tanpa iman, semuanya permasalahan menjadi kekurangan. Tetapi pada saat melihat dengan matanya iman, semuanya terjadi oleh Tuhan, semuanya bagus sekali. Pada saat kami memulai misi di Afrika, pada saat kami memulai misi di Amerika Serikat, pada saat kami memulai misi di Rusia, dan di Amerika Selatan, tidak sama sekali ada yang kenal di sana. Bagaimana kita dapat memulai? Bagaimana kita mempunyai dasar dan dukungan dari sana? Kita tidak sama sekali tahu apa-apa. Tetapi Tuhan tetap menyertai dengan kita dan Dia menuntun kami satu sampai selesai semuanya. Itu sudah ternyata. Iya, benar sekali kan? Pekerjaan Tuhan akan digenapi oleh Tuhan. Bukan ini urusan kita. Pada saat kita mempercaya Tuhan akan melaksanakan semua segalanya dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus memilih Petrus dan bagaimana dia bisa mempercayai Tuhan, ini juga mengajar oleh Tuhan. Kepada Abraham juga, kepada Daud, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Yosua, seseorang yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan memimpin mereka sesuai dengan cara yang tetap sama. Jadi pada saat Tuhan Поэтому если Господу Богу untuk memakai kita, tinggal kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan lebih baik kita mempersiapkan untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan mempersiapkan untuk kita, itu jauh lebih baik. Jadi untuk kepercayaan Tuhan, kita serahkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak begitu, kita tidak bisa hidup. Ya kan? Merasa takut dan gugup. Iya, Maria mungkin berkata, Ibu, mungkin Yusuf akan meninggalkan aku, membuang aku, tidak akan bersama dengan aku. Bagaimana aku berbuat? Ibu tolong berkata kepada Yusuf. Ya, siapa yang mempercaya kepadamu? Kamu dapat anak dari Roh Kudus. Bagaimana? Siapa yang percaya? Tetapi dalam kekhawatiran ini, Божий явился Иосифу. malaikat datang kepada Yusuf. Не бойся принять Jangan takut membawa Maria kepada istrimu. Dan kamu akan melahirkan anak. Kamu menamakan dia Yesus. Ia akan
menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pekerjaan Tuhan ini adalah indah dan bagus sekali. Jadi hamba-hamba Tuhan dan dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, bukan kita yang bekerja, tetapi setiap hari kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan pelayanan kita. Pada saat kita menemukan permasalahan terbesar atau kesulitan yang besar, tetapi hamba Tuhan, orang dari Tuhan tidak akan merasa takut. Orang-orang dari Tuhan tidak akan dibinasakan. Karena Tuhan sendiri akan melaksanakan semua segalanya. Selama sekitar 60 tahun saya melayani Tuhan dalam pelayanan misi aku ini. Cerita-cerita seperti ini saya tidak sama sekali menyampaikan semuanya walaupun beberapa hari malam seterusnya. Sudah ada banyak sekali. Saya hanya memulai pekerjaan Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Semua hasil pekerjaan Injil sudah dilaksanakan oleh Tuhan dan tidak semuanya terjadi oleh saya dan kita sendiri. Ini adalah hal yang berbahagia dan syukur kepada Tuhan. Jadi seseorang dari Tuhan, dia harus mempersatukan hati sama Tuhan. Dia mengenal kehendak Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Permasalahan keluarga, permasalahan anak-anak, atau permasalahan rumah, menyerahkan semua kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan dan melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau begitu, Tuhan akan senang dan gembira, akan bekerja di dalam hati kita dan menyatakan kemuliaannya. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya. Sampai bertemu. Terima kasih.